Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rohim. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kota Tangerang, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan. Maksud dan tujuan saya membuat video pembelajaran ini, saya ingin memberitahukan kepada teman-teman semua, sekaligus saya juga masih belajar di sini, bahwasannya di negara kita ini, negara Indonesia, banyak sekali loh sejarahnya. Dan yang mau saya bahas kali ini mengenai sejarah kerajaan yang ada di Indonesia, ya. Teman-teman bisa tahu, ataupun yang belum tahu juga bisa jadi lebih tahu bahwasannya di Indonesia ini memiliki sejarah kerajaan yang dimana terdapat 10 kerajaan kalau tidak salah, ya. Seingat saya 10 kerajaan, dan nanti saya akan menjelaskan sedikit, ya enggak semua, karena kalau misalkan kita jelaskan semua memakan waktu yang lebih banyak. Dan yang saya ketahui ya hanya beberapa kerajaan itu saja gitu, ya kan. Biarpun dikit, yang penting kita paham. Biarpun dikit, yang penting kita tahu, ya. Kita tahu kerajaan itu berdiri pada tahun berapa, ataupun ada apa aja sih, ya kan, pada masa-masa kerajaan itu, gitu teman-teman, ya. Jadi teman-teman yang belum tahu mohon disimak, ataupun ya teman-teman yang udah tahu juga biar jadi lebih tahu, gitu teman-teman, ya. Saya juga masih belajar, saya juga belum tahu. Jadi kita di sini kita sharing, sifatnya saya membuat video ini nggak ada maksud untuk mengajari, ya, karena saya juga di sini hanya sekedar edukasi, hanya sekedar menjelaskan, akan hanya sekedar memberitahukan kepada teman-teman yang bisa diambil, gitu teman-teman. Ya baik teman-teman, kita langsung saja dengarkan penjelasan saya mengenai sejarah kerajaan yang ada di Indonesia. Kerajaan di Indonesia merupakan bagian dari peradaban yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Adanya kerajaan merupakan salah satu tanda bahwa Indonesia memasuki masa aksara. Berikut ini sejarah awal dari bangsa Indonesia. Yang pertama, ada Kerajaan Salakanagara. Kerajaan Salakanagara sebagai kerajaan paling tua yang ada di Nusantara, berdiri pada tahun 130 Masehi. Kerajaan ini diyakini sebagai leluhur suku Sunda karena wilayah peradaban Kerajaan Salakanagara sama persis dengan wilayah peradaban orang Sunda selama berabad-abad. Awal mula berdirinya Kerajaan Salakanagara adalah Dewa Warman, yakni seorang duta keliling, pedagang sekaligus perantau dari Palawa, Bharata negara India. Ia menikah dengan seorang putri penguasa kampung setempat yang bernama Aki Tirem. Singkat cerita, Aki Tirem meninggal dunia dan Dewa Warman mendapatkan warisan kekuasaan dan kemudian mendirikan kerajaan pada tahun 130 Masehi. Dewa Warman melebar luaskan kekuasaan di sekitarnya dengan menguasai kerajaan kecil dan menjadikan bagian dari kekuasaannya. Salah satunya adalah Kerajaan Agnusa, yaitu negeri api yang berada di Pulau Krakatau. Kerajaan Salakanagara berdiri selama 232 tahun dan tepatnya pada tahun 130 Masehi sampai 362 Masehi. Raja Dewa Warman I hanya berkuasa selama 38 tahun, kemudian digantikan oleh anaknya dengan sebutan Raja Dewa Warman II dan diberi gelar Prabu Digwijayaksa Dewa Warman Putra. Kerajaan Salakanagara bertahan pada keturunan 8, di mana tercatat nama Prabu Darmawiyaya atau Dewa Warman 8 dan merupakan raja terakhir hingga 362. Runtuhnya Kerajaan Salakanagara ini dikarenakan dikalahkan oleh Kerajaan Tarumanegara di bawah kekuasaan Jayasingh Hawarman. Oke, jadi Kerajaan Salakanagara ini selain dia berdirinya tadi ada pada tahun 130 Masehi, dia juga ada peninggalannya. Ya, kita simak berikut peninggalan bersejarah dari Kerajaan Salakanagara. Yang pertama ada Penir.
dan yang kedua ada dolmen, dan yang ketiga batu magnet, dan yang keempat ada batu dakon, dan yang kelima ada air terjun Curug Putri, dan yang keenam ada kemadian Prabu Angling Dharma, dan yang ketujuh ada situs batu peta, dan yang kedelapan ada patung Ganesha dan patung Siwa. Yang kedua ada kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Tarumanagara adalah kerajaan yang berkuasa di Pulau Jawa pada abad ke-5 Masehi sampai 7 Masehi. Ada juga sumber yang menyebutkan bahwa kerajaan Tarumanagara ini berdiri pada tahun 4 Masehi sampai 7 Masehi. Tarumanagara merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia yang meninggalkan catatan sejarah. Dalam catatan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan, terlihat bahwa pada saat itu kerajaan Tarumanagara adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Kerajaan Tarumanagara merupakan kelanjutan dari kerajaan Salakanagara yang berdiri pada tahun 130 Masehi sampai 362 Masehi. Pada saat berdirinya kerajaan Tarumanagara, ibu kota kerajaan berpindah dari Raja Tapura atau ibu kota Salakanagara ke Tarumanagara. Salakanagara menjadi kerajaan daerah. Sumber sejarah tentang keberadaan dari kerajaan Tarumanagara ada yang berasal dari peninggalan dari kerajaan Tarumanagara sendiri, dan ada juga yang berasal dari berita luar negeri. Berikut ini merupakan bukti sejarah dari kerajaan Tarumanagara. 1. Prasasti Ciareten yang ditemukan di Ciampea, Bogor. 2. Prasasti Pasri Koleanta yang ditemukan di Pembangunan Jambu. 3. Prasasti Kebun Kopi yang ditemukan di Kampung Muara Hilir, Cibung Tulang. 4. Prasasti Tugu yang ditemukan di daerah Tugu, Jakarta. Yang kelima, prasasti Pasir Awi yang ditemukan di daerah Pasir Awi, Bogor. Yang keenam, prasasti Muara Cianten yang juga ditemukan di Bogor. Yang ketujuh, prasasti Cidang Hiang yang ditemukan di Kampung Lebak atau pinggir sungai Cihangyang. Yang ketiga ada kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan terbesar yang ada di Indonesia. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang mencorak agama Buddha. Dalam pengertiannya, kerajaan Sriwijaya berasal dari dua suku kata, yaitu Sri yang artinya gemilang atau bercahaya, dan Wijaya yang artinya kemenangan. Sejarah berdirinya kerajaan Sriwijaya tidak banyak dibahas dalam peninggalan sejarahnya. Bukti tertua justru berasal dari Cina, di mana pada tahun 680 Masehi ada seorang pendeta asal Tiongkok bernama Isingingin mendalami agama Buddha di wilayah India, lalu singgah untuk mempelajari bahasa Sanskerta di Sriwijaya. Pada saat itu tercatat pula bahwa kerajaan Sriwijaya dikuasai oleh Dapur Kahyang. Selain berita yang bersumber dari Cina, bukti keberadaan Sriwijaya juga tertulis dalam beberapa prasasti. Salah satunya adalah prasasti di Palembang, yakni prasasti Kedukaan Bukit pada tahun 6055 atau 683 Masehi. Bukti sejarah lain tentang kerajaan Sriwijaya adalah ditemukan oleh Balai Arkeologi Palembang, sebuah perahu kuno yang diperkirakan ada sejak masa awal atau proto kerajaan Sriwijaya di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering, Ilir, Sumatera Selatan. Akan tetapi sangat disayangkan bahwa kepala perahu kuno itu sudah hilang, dan sebagian papan perahu itu digunakan justru dibuat sebagai jembatan oleh masyarakat sekitar. Di kerajaan Sriwijaya ini mempunyai peninggalan prasasti dan juga candi. Adapun prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya terdiri dari prasasti Kedukaan Bukit, Karang Berahi, Talang Ibo, Palas Pasema, Telaga Batu, Kota Kapur, Laiden, Talang Tuo, Hujung Langit, dan juga Ligor. Adapun candi peninggalan kerajaan Sriwijaya adalah Candi Muara Takus, Candi Muara Jambi, Biora Bahai, Kota Kapur, dan Gapura Sriwijaya. Baik teman-teman, mungkin itu saja video pembelajaran atau penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai sejarah kerajaan di Indonesia. Saya minta maaf apabila banyak kesalahan kurang atau kekeliruan dalam menjelaskan ataupun menyampaikan penjelasan tadi mengenai sejarah kerajaan yang ada di Indonesia. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sifatnya saya juga masih belajar di sini. Saya akhiri, mulai bisa dilihat pasal 4.